Kalau lihat gunung ini, saya inget oleh sahabatnya Abu, namanya Tia Septiana. Dulu dia pernah pesen sama saya, Pak Rahmat, nanti kalau ke Bandung, Tia ajak deh jalan-jalan. Kemana Tia? Ke Gunung Halu katanya. Gimana tuh Gunung Halu Tia? Nanti Tia ajak dari sana. Pokoknya indah banget. Oh, rupanya ini yang namanya Gunung Halu. Gunung Halu ini ya lumayan cukup indah, bisa diakses melalui daerah Cililin atau Raja Panggung, ya, Bandung. Ya lumayan untuk bisa refreshing. Dulu sebelum kenal Abu Siri, saya itu punya teman namanya Tia Septiana yang tinggalnya di daerah Cawang, Jakarta Timur. Lalu Tia ini adalah dia orang Bandung ya. Lalu dia bilang sama saya, Pak Rahmat, mau nggak Tia kenalin sama sahabat Tia? Di mana itu? Oh, yang ini teman Tia ini orang Bandung gitu. Tapi Pak Rahmat kalau ketemu dia jangan takut ya, katanya gitu. Emang kenapa Tia? Soalnya ini orangnya agak aneh gitu. Aneh gimana sih Tia? Iya, kalau orangnya ini apa, nggak seperti kita gitu. Ya karena saya habis pikir, kalau orang aneh gimana sih, seaneh-anehnya orang ya boleh aja lah untuk berteman mah atau untuk berkenalan. Lalu dia sebuah acara pertemuan, Tia Septiana ini mengundang orangnya ini. Lalu di malam itu saya dipertemukan, ini sahabat Tia namanya Abu gitu. Malam itu saya emang agak sedikit terkejut ya. Sedikit terkejutnya kenapa? Yang diomongin Tia itu ternyata memang bukan bercandaan. Waktu saya ketemu, saya lihat orang ini seperti ada dua gitu ya, seperti ada double gitu, seperti bergoyang-goyang badannya, tapi seperti ada dua gitu. Lalu mungkin kepala saya pusing kali lihat ini. Udah saya cuek aja, diem aja. Tapi karena malam itu sudah kurang lebih jam 11 waktu itu, 11 malam, akhirnya kita acara pertemuan itu bubar. Lalu Abu Siri ini ikut mobil saya, dia duduk di depan sebelah kiri. Di belakang itu ada Tia Septiana dan Ibu Icut. Lalu kita menuju ke rumahnya Tia. Mohon maaf karena rumah Tia ini agak itu sempit ya, rumah petakan. Abu Siri bilang ke saya, boleh nggak saya nginep di rumah kamu, katanya gitu, sambil kita mau cerita, sharing-sharing sampai pagi gitu. Wah, saya pikir kalau cerita sampai pagi, ini aja jam 12 saya udah ngantuk. Udah gitu belum saya harus jualan gitu kan. Pagi gimana ya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya pikir naruh tidurnya di mana? Sedangkan saya pun sama tempat tidurnya. Saya waktu itu rumahnya cuma punya satu kamar tempat tidur. Lalu satu kamar ruang tamu itu biasanya anak-anak tidur di situ. Di sela-sela pikir saya begitu, lalu berbisiklah di samping saya itu teman yang satunya lagi, hati-hati zaman sekarang, orang baru kenal jangan gampang akrab, jangan-jangan orang nggak bener gitu katanya. Di sela kebingungan saya, pas saya nengok ternyata Abu Sirinya udah nggak ada di sebelah saya. Tanpa saya sadarin dia udah keluar dari mobil. Lalu pikir saya, kebetulan lah, tanpa harus saya menolak, dia udah pergi duluan. Jadi saya merasa nggak beban lah gitu. Akhirnya dia malam itu nginep di rumahnya Tia dengan kondisi yang
serba apa adanya lah gitu ya. Nah itulah awal saya ketemu dengan Abu Sirih, itu sekitar tahun 2010, kurang lebih bulan Juni lah, bulan Juni 2010. Nah itu ya, itulah kisah cerita pengisi perjalanan kali ini supaya nggak jenuh, karena kisah yang saya ceritakan adalah kisah asli, kisah nyata, kisah yang saya alami sendiri. Nah itu, sekian cerita kali ini. Perjalanan kita masih panjang, sebentar lagi, mungkin sekarang kita udah jam 4 sore ini. Nah, cuaca sedikit mendung, tapi pemandangan di sini sangat indah. Jadi kita masih untuk lanjut ke daerah Bandung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.